warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wicaksono, mahasiswa Prodi PAI semester 4A di kampus STAI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah segala proses untuk mengetahui sejauh mana materi itu terserap oleh siswa. Jadi evaluasi pembelajaran meliputi proses evaluasi dalam pendidikan, yaitu ada input, pasti ada output, dan tambahnya yaitu transformasi serta umpan balik. Di sini akan menjelaskan tentang input. Apakah input itu? Yaitu bahan mentah yang dimasukkan dalam transformasi. Dalam dunia sekolah, maka yang dimaksud dengan bahan mentah adalah calon peserta didik yang baru akan masuk sekolah. Sebelum memasuki sekolah, calon peserta didik itu dinilai dahulu kemampuannya atau suruh mengerjakan soal. Dan outputnya, pengertian dari output adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksud dengan dalam pembicaraan ini adalah peserta didik lulus sekolah. Yang bersangkutan untuk menentukan apakah peserta didik itu lulus atau tidak, perlu diadakan kegiatan penilaian. Transformasi. Di sini transformasi adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi dalam dunia sekolah. Sekolah itulah yang dimaksud dengan transformasi, di mana sekolah itu sendiri terdiri dari beberapa mesin yang menyebabkan berhasil atau segalanya sebagai transformasi. Dan bahan yang selanjutnya yaitu umpan balik atau feedback, adalah segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi. Jadi memilih dua, yaitu output maupun transformasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri evaluasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu penilaian dilakukan secara tidak langsung. Sebagai contoh, mengetahui tingkat intelijen seorang anak akan mengukur kepandaiannya, ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal. Jadi dites terlebih dahulu. Terus ciri yang kedua yaitu dari penilaian pendidikan, yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Penilaian pendidikan bersifat kuantitatif artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Contoh dari hasil pengukuran yaitu seorang anak Tika mempunyai EQ 125, sedangkan EQ Tini itu 105. Dengan demikian maka kita dapat digolongkan sebagai anak yang pandai, sedangkan Tini anak yang normal. Jadi ada dua perbedaan dari anak tersebut. Dan memasuki ciri yang ketiga yaitu dari penilaian pendidikan, bahwa penilaian pendidikan menggunakan unit-unit untuk satuan-satuan yang tetap, karena EQ 105 termasuk anak yang normal. Ciri yang keempat yaitu dari penilaian pendidikan adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Yaitu ciri yang kelima, ciri yang selanjutnya yaitu dalam penilaian pendidikan adalah bahwa dalam penilaian tersebut pendidikan itu sering terjadi kesalahan. Adapun sumber kesalahannya dapat kita tinjau dari berbagai faktor, yaitu yang pertama terletak pada alat ukurnya, yang kedua terletak pada anak yang dinilai, yang ketiga terletak pada situasi di mana penilaian berlangsung, dan yang terakhir terletak pada orang yang melakukan penilaian. Jadi ciri kelima sebagai berikut. Memasuki selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Fungsi penilaian berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didik dengan tujuan
pembelajaran sebagai berikut. Penilaian berfungsi yaitu penilaian berfungsi diagnostik, yaitu dengan cara mengadakan penilaian. Sebenarnya guru mengadakan diagnosa kepada peserta didik tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahui sebab-sebab kelemahan ini, maka akan lebih mudah dicari untuk cara mengatasinya. Yaitu penilaian juga berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Yaitu fungsi dari penilaian dimaksud untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Jadi kita mengadakan penilaian itu juga mengukur keberhasilan. Tujuan evaluasi pembelajaran yaitu tujuannya sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian pembelajaran, motivator dalam pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran. Itu tujuannya evaluasi pembelajaran. Sekarang objek evaluasi, yaitu objek atau sasaran terhadap evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan. Karena penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Jadi itulah hakikat evaluasi. Demikian materi yang saya sampaikan tentang evaluasi pembelajaran. Sekian dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.